Ya, saudara, kami masih bersama Breaking News Kompas TV dan mungkin sebentar lagi kami akan juga memperlihatkan suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ruang sidang utamanya, di mana akan dihadirkan di sini dua terdakwa, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto. Yang keduanya akan mengajukan duplik bersama para kuasa hukumnya, tanggapan terhadap replik jaksa penuntut umum. Kami sebenarnya masih bersama para narasumber. Ada Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, juga Junaidi Saibi, kuasa hukum Baikuni Wibowo, dan Daniel Soni Pardede, kuasa hukum dari Cuk Putranto. Bung Daniel, Anda tadi ingin ikut menanggapi atau menambahkan apa yang disampaikan Bung Junaidi. Silakan. Ya, jadi yang perlu saya tambahkan bahwa berdasarkan fakta persidangan gitu ya, yang menjadi objek perkara akuo yang paling dekat hubungannya dengan perbuatan klien kami kan adalah DVR CCTV. Ya, Nah, ternyata di dalam persidangan diketahui DVR CCTV tersebut tidak pernah diletakkan sita sama sekali, baik oleh penyidik maupun penuntut umum. Itu sudah kami pelajari dalam penetapan sita. Tidak pernah tertulis sedikit pun DVR CCTV merek Gilens yang sekarang menjadi objek perkara akuo. Maka berdasarkan keterangan-keterangan ahli di persidangan, ketika suatu objek perkara yang dalam hal ini adalah Undang-Undang ITE pasal 33, yaitu adalah objeknya adalah DVR CCTV, tidak pernah diletakkan cita, maka barang bukti tersebut menjadi batal demi hukum. Apa konsekuensinya batal demi hukum? Artinya bahwa hakim tidak bisa menjadikan objek perkara tersebut DVR CCTV sebagai landasan untuk mengambil suatu keputusan terkait pasal 33 Undang-Undang ITE. ya. Yang ingin saya tambahkan. Ini ini Kemudian, ini sempat disampaikan dalam persidangan kemarin ya. Saya agak miss ya, berkaitan dengan ini nih. ya, sudah kami Oh, sampaikan tidak ada penyitaan oke. terkait DVR merek Gilens yang menjadi topik pembahasan perdebatan di dalam ruang persidangan. Sehingga itu harus menjadi batal demi hukum. Hmm. Jadi intinya hakim tidak bisa menjadikan landasan hal tersebut lah sebagai misalkan untuk landasan sebagai petunjuk atau membuat suatu keputusan karena harus dianggap barang bukti tersebut tidak ada karena tidak pernah diletakkan sita terhadap barang bukti tersebut. Itu yang Oke. ingin saya tambahkan. Ya, ya, menarik apa yang disampaikan Anda berdua nih, Bung Daniel dan juga Bung Junaidi, karena banyak fakta-fakta yang sebetulnya kalaupun kita sebut agak lemah nih dalam dakwaannya sejak awal, eh, mungkin juga karena terburu-burunya kasus ini walaupun sudah diberikan waktu sedemikian rupa. Sebelum nanti saya ke Bung Heri dan kemudian kita menuju ke jalannya sidang, Bung Junaidi, Bung Daniel, Ya, duplik ini kan upaya terakhir lah. ya. Rasanya ini mudah-mudahan tetap bisa didengarkan sedemikian rupa, walaupun tanggapan ini kepada jaksa penuntut umum tetap semua yang Anda sampaikan pagi ini dari sejak kita mulai tadi bisa menjadi catatan bagi majelis hakim dalam vonisnya nanti. Seberapa optimis Anda, Bung Junaidi dan juga Bung Daniel? Bung Junaidi lebih dulu, bahwa hakim nanti mempertimbangkan ini semua. Jadi sebenarnya kan ini kan semacam carry statement sebenarnya dari pledoi Ya, kami. Tetapi kami perlu menanggapi secara khusus terhadap replika yang dilakukan yang dipilih. Meskipun kalau secara teori mungkin juga ada tambahan namanya mir replik. Kalau ada mir replik maka kita akan ngajukan mir duplik gitu. Jadi replik tambahan dan duplik tambahan gitu. Hmm. Nah itu di dalam itu juga dikenal namanya mir replik mir duplik. Nah, Hmm. tetapi dalam hal ini juga kami perlu juga menegaskan ya tentang bagaimana peran daripada bagian juga tadi dikaitkan misalkan tentang keterkaitan dengan pasal 6 ya Perpol 7 2022 apa dia nggak melaporkan. Nah, itu kan dia harus melaporkannya kepada atasannya. Kalau misalkan itu ya kita anggap ya ada di sana dan Hmm. dalam persidangan juga disampaikan sama Verdi Sambo. Ini semua mereka semua mana mungkin lah mereka lapor ke atasan saya. Mereka mana berani gitu. Dan saya tidak pernah memberikan perintah yang salah selama 28 tahun. Itu di fakta persidangan disampaikan. Oke. Tetapi juga kan kalau kita lihat di dalam pasal 6 ya ayat 2 huruf C Perpol 7 2022 ya. Itu laporan itu harus dilakukan secara tertulis. Kalau dia mau menolak penjelasan. Nah, tetapi dalam hal ini ya, Mas Heri bisa ngambil misalnya ketika itu dikasih perintah ya, dalam hal ini kan yang kasih tahu adalah Cuk sebagai SPRI, nah, bilang gue udah dikasih ini dari perintah Bapak, gue nggak mau domelin lagi, kata Cuk. Lalu dilaksanakanlah sama si Baikini itu dan di Ya. situ sebenarnya kita juga bisa lihat ini tentang salah kira ya atau dwelling di situ sebenarnya ada di sana.
Nah, ini yang juga perlu kita lihat, dan itu juga menjadi materi di dalam pledoi kami yang tidak dikomentari oleh JPU dalam replik. Tetapi kalau kita mau lihat dalam replik juga bagaimana peran daripada Baikuni itu juga disampaikan oleh JPU tentang bagaimana secara sukarela dan juga menyampaikan tentang apa di harddisk yang diserahkan kepada penyidik yang ada di Baikuni, lalu dia sampaikan itu, dan dia menyampaikan itu pada saat dia sudah merasa aman, senang, dan kalaupun dia menyampaikan kepada atasannya, siapa yang kata Baikuni, siapa yang bisa percaya posisi saya kompol terus ya harus melaporin yang bintang gitu. Nah itu kan ada di situ, ada yang kalau disebutnya itu ada dilema moral, di mana memang di dalam psikolog forensik juga disertakan tuh kenapa pilihan-pilihan itu diambil oleh Baikuni. Jadi kami juga ada psikolog forensik dari hasil pemeriksaan psikolog forensik itu mengkonfirmasi sebenarnya kenapa pilihan-pilihan itu diambil oleh Baikuni, dan dia baru serahkan ketika dia pertama kali diperiksa dia langsung menjelaskan tentang apa yang ada dalam video itu. Jadi sebenarnya dia semenjak awal dia sudah membuka. Gitu. Jadi ketika dia mulai diperiksa pertama kali itu kalau nggak salah 6 Agustus gitu. Dan dia menyampaikan itu semua, tapi dia bilang, coba Bang, ambil aja itu di rumah saya, ada flash disk, itu bawa aja semuanya, termasuk hard disk saya, siapa tahu itu bisa membantu apa yang abang cari. Gitu. Lalu video call kan dengan istrinya, untuk istrinya menyerahkan yang ada di dalam laci lemari itu, silahkan semuanya aja. Itu yang hard disk sekalian aja Bang, padahal waktu itu kan dia mencarinya flash disk, tapi Baikuni bilang, hard disk sekalian aja Bang, ambil aja. Dia tahu sebetulnya isi hard disk itu ada kopi daripada video tadi. Ya, kalau itu nggak ada, kita nggak pernah tahu loh. Publik nggak akan pernah tahu tentang apa dalam isi daripada video itu dan bagaimana kejadian yang pada jam 17 itu ketika Ferdy Sambo datang itu bahwa Joshua masih hidup. Nah itu yang sebenarnya kita lihat, itu merintangi atau malah membantu, itu jadi pertanyaan. Oke, ya tergambar. Sedikit boleh singkat Bung Daniel? Berkaitan dengan optimisme bahwa ini akan vonisnya nanti akan jauh lebih baik karena majelis hakim mempertimbangkan semua yang Anda sampaikan? Ya, singkat saja, bahwa kami tetap pada keyakinan kami bahwa unsur tindakan apapun itu tidak boleh diartikan sebagai suatu artian yang sangat luas atau multitafsir. Harus diartikan bahwa tindakan apapun di dalam pasal 33 Undang-Undang ITE itu adalah perbuatan di dunia cyber, di mana perbuatan klien kami adalah perbuatan fisik dan bukan perbuatan di dalam ruang cyber itu sendiri. Akan sangat berbahaya jika tindakan apapun itu diartikan sedemikian luas atau menjadi multitafsir. Misalkan ada A berpacaran dengan B, kemudian ketika mereka terjadi cekcok, kemudian A melemparkan handphonenya si B menjadi rusak, terpenuhilah tindakan apapun, merusak barang, sistem elektronik. Masa dengan seperti itu, kejadian seperti itu orang dapat dipidana dengan pasal 33 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 10 tahun. Maka oleh karena itu kami sangat berkeyakinan tindakan apapun itu harus ditafsirkan ada di dalam ruang cyber. Yang kemudian yang menjadi perhatian kami adalah terdakwa Ciputerranto ini sebelumnya ada laporan polisi tanggal 9 Agustus 2009, tanggal 7-nya sudah mempresentasikan, sudah menceritakan apa yang dilihatnya di dalam isi rekaman video pada saat itu. Dan atas perbuatan tersebut dia sudah dijanjikan tidak akan dipidana. Itulah yang menjadi kekecewaan dan keresahan kami terdakwa Ciputerranto kenapa sudah beritikat baik tapi tetap dilanjutkan perkara pidananya. Kira-kira seperti itu. Dan kami sangat yakin bahwa hakim akan berlaku objektif melihat perkara ini dan lihatlah terhadap Ciputerranto apakah memang ada niat jahat atau tidak, karena sejak awal terdakwa Ciputerranto itu mengalami yang namanya sesat fakta. Dia tidak pernah tahu cerita sebenarnya. Dan sesat fakta itu merupakan adalah alasan penghapus pidana, sehingga terdakwa Ciputerranto tidak boleh dipidana dalam perkara itu. Demikian. Oke, kita dapat poinnya dan sambil ini kita lihat kedatangan tampaknya di PN Jaksel dari Ciputerranto dan Baikuni Wibowo. Terakhir, Bung Heri, hakim kita harus percaya bahwa mereka semua mempertimbangkan apa yang disampaikan kuasa hukum, terdakwa, fakta persidangan, sehingga semua keputusan nanti ada di majelis hakim. Setelah duplik hari ini, kita tinggal menunggu vonis. Bung Heri. Ya, kalau kita tadi masih bersoal masalah perintah atasan
dan lain sebagainya ya Mas Bayu ya. Di Ya. konteks tentunya hakim akan melihat pada 2 poin, tidak hanya poin perintah orang yang diberikan perintah oleh atasan tadi, tapi juga melihat dari perspektif ini kepada keadilan masyarakatnya ke depan. Kalau ini jadi barang sebagainya, itu dulu ya. Ya. Kemudian ada hak hukum, pasti ada kewajiban hukum. Bahwa ketika mengetahui ada yang tidak benar, tentunya perlu juga untuk ada tindakan-tindakan. Apa tindakan yang sudah dilakukan secara preventif, preemptif misalnya oleh masing-masing terdakwa itu yang bisa menyelamatkan mereka menurut saya ya. Kemudian bicara dalam hal bahwa ini kebiasaannya seperti ini di tempat kami. Nah, itu yang perlu dinilai nanti oleh hakim. Apakah kebiasaan itu bisa mengalahkan undang-undang itu sendiri? Padahal ada aturan tadi yang sudah dicuplikan tentang peraturan teknis tadi, ada kewajiban bahwa perintah itu tertulis. Mengapa tertulis? Karena dengan tertulis biasanya menjadi semakin jelas siapa yang memerintah, apa isi perintahnya, kemudian dikoreksi nanti bertentangan atau tidak dengan undang-undang. Melawan hukum nggak berperintah itu kan? Kemudian juga bicara tentang ada konsekuensi logis dan yuridis dari sebuah perintah. Itu Mas Bayu. Oke. Nah, kemudian dimaknai jelas di situ, maka sebenarnya perkara ini jadi simpel. Jadi kalau ada perintah tertulis tadi, nah masalahnya kan karena selalu bermain di ranah tadi ini tertulis atau tidak dan lain sebagainya. Itu yang mau Oke. kita Ya, ada Dikit, sedikit Mas Bayu. tanggapan dari Bang Yuni. Iya, silakan. Sedikit Mas Bayu. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Heri ya tentang preemptif. Jadi kalau kita lihat Mas Heri, preemptif yang dilakukan oleh klien kami itu adalah dengan melakukan mengcopy ke hard disk. Kan perintah musnahkan langsung. Itu langkah preemptif kalau kita secara teori preemptif ya. Itu dia mengambil langkah itu. Jadi yang juga perlu dilihat. Yang tadi tentang terkaitnya dengan Perpol 7 2022 yaitu pasal 6 ayat 2 huruf C itu harus dilihat. Itu laporannya secara tertulis, bukan perintahnya secara tertulis. Jadi kalau dia menolak suatu perintah, maka dia harus menolak itu dan dia menyampaikan kepada atasan itu secara tertulis. Gitu. Yang tadi juga disampaikan oleh kawan kita, Bung Daniel, ini ada bahwa apa yang dilakukan ini adalah memang ada kita sebutnya sebagai salah kira, ya, dan dia melaksanakan perintah itu. Itu juga harus dilihat dan kita juga berpegang pada bagaimana ada asas ya bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Ya. Itu asas yang dipegang oleh majelis hakim dalam putusan. Ya. Baik, saya terbatas waktu, tetapi kita dapat semua poinnya dan kita harapkan semua berjalan sebagaimana mestinya dan kita sudah mencoba mengawal dan terus mempertanyakan beberapa hal berkaitan dengan jalannya persidangan untuk obstruction of justice hari ini. Saya berterima kasih untuk Bung Junaidi Saibi, Bung Daniel Soni Pardede. Selamat bertugas hari ini dengan dupliknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bung Heri juga kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Selamat bertugas. Terima kasih untuk diskusinya. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat semua Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Semuanya. Terima kasih banyak.